Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi saya udah bicara sama Mbak Devi dan juga salah satu masyarakat yang ada di sini untuk meminta tanggapannya. Saya udah ketemu lagi nih salah satu masyarakat Jakarta yang baru saja mau bekerja, tapi saya ganggu dulu waktunya. Pagi Mbak, dengan siapa? Dengan Yanti. Oke, Mbak Yanti. Mbak Yanti, kita lagi bahas soal pinjol ya. Udah sering dengar kan pinjol ya? Sering dengar. Nah, ada data terakhir, ini ada 2,3 juta masyarakat Jakarta rupanya punya pinjaman di pinjol. Angkanya kalau di total ada 10 triliun, Mbak. Tanggapannya Mbak Yanti gimana? Ya mungkin karena masyarakat Indonesia banyak yang di garis bawah di bawah garis kemiskinan kali ya. Makanya kan kadang pinjol itu mungkin jalan satu-satunya buat mereka pinjam uang. Mudah gitu ya, Mbak? Mudah, iya, gampang banget, cuman KTP sama verifikasi muka aja itu udah bisa cair. Oke. Sama ini ya, limitnya juga lumayan gede sih. Oh, kalau gitu? setahu aku iya. Oh. Karena kan emang banyak juga nih teman-teman gitu yang pakai pinjol. Ya lumayan lah, limitnya bisa di atas 5 juta ke atas. Lumayan juga ya, Iya. gitu. Tapi kalau Mbak Yanti sendiri, mungkin Mbak Yanti atau mungkin teman-teman di sekeliling pernah coba nggak tuh saya pinjol? Kalau untuk coba sih aku jujur sih ada gitu, waktu itu pakai Shopee Pay Later. Nyampe sekarang juga masih pakai sih. Tapi kan Iya. bayarnya rutin kan? Mas? Bayar, karena kan itu memang membantu buat kita lagi ada kebutuhan gitu oke. ya, yang memang kita lagi nggak pegang uang, ya kita bisa pakai itu sih. Tapi itu khusus buat belanja ya. Oke. Iya, gitu Nah, aja teman-teman juga gimana? Kalau teman-teman ada nggak yang suka pakai pinjol ini aja yang ngompor-ngomporin gitu, ada nggak, Mbak? Nggak ada sih Nggak kalau ada. itu. Cuman kalau pakai Shopee Pay itu ya memang kebutuhan aja sih buat kita belanja, yang namanya cewek, bener gak sih? Masa cewek nggak belanja ya, Mbak? Iya bener, apalagi kalau ada ngutang gitu ya Nah. hajar. Cuman tanggung jawab aja sih. Oke, nah soal tanggung jawab gimana Mbak Yanti membuat strategi biar nggak ditagih sama debt collector dan lain sebagainya? Ya bayar tepat waktu. Itu aja. Iya, biar tepat waktu sama sesuaiin budget kita aja. Sesuai budget ya. Ya, gaji kita berapa ya berarti kan kita harus punya dong hitungannya, kita mau ngambil apa ya sesuai budget kita. Jangan over budget lah ya. Yes, betul. Gitu Oke, aja thank sih. you Mbak Yanti ya. Mohon maaf waktunya diganggu. Terima kasih, selamat beraktivitas. Sehat-sehat Mbak. Nah, itu tadi ya wawancara saya dengan salah satu masyarakat soal pinjol. Jadi ada dua. Satu, bayar tepat waktu. Yang kedua, ketika mau pinjam harus sesuai dengan budget kita. Kita ngobrol lagi sama Mbak Devi. Mbak Devi, ngobrol lagi, panggil lagi. Nah, itu tadi. Ada satu masyarakat yang bilang bayar tepat waktu, kemudian sesuai dengan budget. Ada kesadaran. Ya. Tapi dari amatannya Mbak Devi, dengan banyaknya kasus dan lain sebagainya, rupanya masyarakat kita juga banyak yang belum sadar ya soal itu ya. Ya, sebenarnya pemerintah tuh udah serius banget juga untuk melakukan edukasi kan, dan bahkan setahu saya sekarang tuh Kemendikbud lagi mendesain kurikulum agar anak-anak dari kecil sekali memahami konsep tentang uang. Ya. Termasuk salah satunya urusan minjem-minjem ini. Ya. Gitu. Jadi biar mereka ketika dewasa, ketika meminjam penuh kesadaran dan tahu kepada siapa untuk minjam. Nah, memang yang paling menarik secara sosial adalah kita kehilangan kearifan sosial kita. Dulu kita itu kalau ada masalah apa-apa kita bisa ke saudara kita. Ya. Kurang beras, kurang garam, tinggal ketok pintu. Kurang cabai gitu ya, langsung, minta gitu ya. Atau misalnya butuh kerja tambahan, nitip anak. Nah, persoalan sekarang ikatan sosialnya sudah mengering. Itu yang membuat akhirnya orang memilih jalur-jalur seperti itu untuk meminta bantuan. Nanti pertanyaannya gini lagi, loh saudara saya juga susah. Gak mungkin dong saya minta sama saudara saya gitu ya. Nah, tapi tadi ketika dulu secara sosial masyarakat itu saling terhubung gitu ya, mereka bisa punya empati sehingga kemudian segala sesuatu yang penting kita bareng-bareng. Nah, semangat itu yang menurut saya bisa dihidupkan kembali, ditambah misalnya zaman dulu nih gitu ya, kita kan sering dengar ada koperasi lah segala macam. Ya, Yang semangatnya adalah lagi-lagi berdasarkan DNA masyarakat kita, yaitu gotong royong. Nah, ini yang mungkin perlu kembali dihidupkan, walaupun kemarin-kemarin mungkin masyarakat, aduh koperasi kan juga banyak yang aneh-aneh. Nah, mungkin itu yang aneh itu sedikit, yang benar itu banyak. Nah, tinggal ini yang kemudian lebih banyak disosialisasikan lagi ke masyarakat. Memang kemarin gara-gara mendadak digital, si fintech atau yang ilegal yang online ini yang paling cepat masuk. Intinya sederhana, masyarakat kalau ada yang nawarin yang mudah, itu udah pasti jebakan, ranjau. Iya. Yang susah bukan untuk nyusahin sebenarnya, tapi di masa datang dia ingin memastikan kita tetap hidup sehat dan aman dan nyaman ke depannya, walaupun punya hutang. Ya, yang mudah belum tentu aman. Oke. Yes.
Thank you Mbak Devi waktunya. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan Mbak Devi, diskusi kita pagi hari ini juga bisa menjadikan edukasi ya buat pemirsa yang menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya kembalikan terlebih dahulu ke Rivi dan juga Rati ya di studio. Silakan, saya udah kegerahan soalnya ya. Silakan Rivi, Rati. Ya iyalah, Bay, orang kita tadi awal juga bareng juga, Bay. Bisa aja. Bayu kayak lagi banyak pikiran ya, apa kena jerat pinjol nih jangan-jangan Takutnya Bayu. gitu sih ya, Pi. Tapi enggak lah, ini masih tanggal 4, masih udah terjerat pinjol. Biasanya kan akhir-akhir bulan baru Iya, kan. iya, iya. Foto pakai KTP.